Jadi tidak bisa kemudian dikatakan secara sepihak bahwa mewajibkan warga negara untuk melaksanakan vaksin COVID-19 ini sesuatu yang melanggar si manusia. Karena apa? Sekali lagi, berjalan dan berlangsungnya hak asasi manusia ini harus dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Orang lain berhak untuk sehat. Orang lain berhak untuk tidak tertular COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ada permintaan untuk secara khusus membahas tentang vaksin COVID-19 yang insya Allah besok hari Rabu akan dimulai dengan dilaksanakan vaksin secara terbuka diawali dari Presiden Joko Widodo. Ya, walaupun kemarin sempat berkembang isu dan berita yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seolah-olah sudah dilaksanakan vaksin di beberapa tempat dan mereka yang divaksin kemudian mengalami kejang-kejang, sakit dan sebagainya. Itu hoaks murni. Itu adalah hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Juga berkembang informasi yang disampaikan oleh mantan anggota Komnas HAM Natiolus Piji yang secara tegas mengatakan bahwa menolak vaksin itu adalah hak asasi manusia sehingga harus dilindungi oleh negara. Tidak boleh negara memaksa warga negaranya untuk divaksin. Baik, kita akan mulai dari vaksin. Vaksin itu apa? Untuk memahami mengenai vaksin, kita bisa buka di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Di situ dikatakan bahwa vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Tentu karena ini adalah vaksin COVID-19, maka bagi mereka yang sudah divaksin sesuai dengan Permenkes 12 tahun 2017 ini, ia akan memiliki kekebalan secara aktif terhadap COVID-19. Kemudian, di dalam pasal 1 angka 3 Permenkes 23 tahun 2018 tentang pelayanan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional, berarti pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Ini saya kira juga mengapa kemudian pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan akan melaksanakan vaksin COVID-19 ini secara merata bagi seluruh atau sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, lebih lanjut mengenai vaksin COVID-19 diatur melalui Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Di dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mana di halaman Kementerian Kesehatan pada artikel Kemenkes laporkan upaya pemerintah dalam menyediakan akses vaksin COVID-19 saat ini tengah disusun rancangannya. Selain itu, pengaturan mengenai vaksin COVID-19 di Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan coronavirus disease 2019. Apakah mereka yang menolak divaksin kemudian ada sanksi pidananya? Tentu sepanjang penelusuran yang dilakukan, belum ada perangkat di tingkat pusat, sekali lagi di tingkat pusat, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak divaksinasi COVID-19.
Adapun ada aturan kewajiban vaksinasi bagi pihak yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu dan atau atas permintaan negara tujuan. Konsekuensi bagi orang yang menolak divaksinasi untuk perjalanan internasional tertentu, orang itu tidak memperoleh sertifikat vaksinasi internasional yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu, dilengkapi dengan nomor seri yang bersifat nasional, kodifikasi tertentu, lambang WHO, lambang Garuda, berbahasa Inggris dan Perancis, serta memiliki security printing. Artinya ini sulit dipalsu, kebutuhan internasional. Adapun jenis vaksin yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsekuensi lain yang diterima yaitu orang yang datang dari negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin internasional atau yang ditunjuk tidak valid, dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Yang kedua, orang yang berangkat dari negara terjangkit dan atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan vaksinasi internasional atau yang ditunjukkan tidak valid, harus divaksinasi dan atau profilaksis penundaan keberangkatan dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Selain itu, bagi orang atau sekelompok orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yaitu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Nah, mengenai pemidanaan bagi masyarakat yang tidak bersedia divaksin, ini secara khusus diatur di dalam peraturan daerah DKI nomor 2 tahun 2020 pasal 30. Di situ disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi COVID-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Perlu dicatat bahwa lingkup keberlakuan perda tersebut hanya terbatas pada Provinsi DKI Jakarta. Artinya, bagi provinsi lain yang belum membuat peraturan daerah mengenai kewajiban menyelenggarakan vaksin, maka tidak bisa diterapkan secara khusus ketentuan ini. Dengan demikian, setiap orang yang dimaksud, baik orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di DKI Jakarta yang menolak divaksinasi COVID-19 dapat diberikan sanksi pidana berupa denda. Kemudian, mengapa sih orang-orang menolak untuk divaksin? Ada banyak alasan. Misalnya, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, sering kali terjadi gangguan kesehatan akibat dari vaksinasi. Patut diperhatikan, ada imunisasi khusus yang dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Misalnya, dalam kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, khusus mengenai beberapa kekhawatiran vaksin, dikenal kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, yaitu kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan kejadian KIPI harus segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan imunisasi atau dinas kesehatan setempat. Kemudian, pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat KIPI diberikan pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung. Nah, pembiayaan untuk pengobatan, perawatan, dan rujukan bagi seorang yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga KIPI atau akibat KIPI dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber pembiayaan lain. Dengan demikian, menjawab pertanyaan secara khusus, apakah ada pemidanaan terhadap orang warga negara yang tidak melaksanakan vaksin, maka secara umum, hukum positif di Indonesia ini tidak ditemukan ketentuan di tingkat pusat mengenai pemidanaan tersebut. Tapi memang khusus untuk daerah provinsi,
karena ia memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan bagi masyarakatnya, khususnya DKI Jakarta. Bagi yang tidak melaksanakan vaksin, maka ia dikenai denda 5 juta rupiah. Ini untuk pengetahuan kita semuanya. Kemudian, terkait dengan pemidanaan bagi masyarakat yang menolak vaksin. Menurut penjelasan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Sementara pada pasal 9 undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan. Jadi, ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa itu berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya, denda dan penjara. Nah, sanksi itu juga berlaku bagi perbuatan lain yang tidak sesuai kekarantinaan kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Ini yang saya kira menjadi dasar mengapa kemudian saat ini pemerintah mensosialisasikan bahwa menolak vaksin COVID-19 ini bisa dipidana. Dasarnya adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kalau kemudian ada pernyataan bahwa ini berupa pemaksaan, padahal setiap warga negara berhak untuk menolak atas pelayanan kesehatan yang diberikan negara. Nah, kita bisa buka di dalam pasal 69 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dinyatakan pula bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam hal ini, hak atas kesehatan dengan mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi, tidak bisa kemudian dikatakan secara sepihak bahwa mewajibkan warga negara untuk melaksanakan vaksin COVID-19 ini sesuatu yang melanggar asasi manusia. Karena apa? Sekali lagi, berjalan dan berlangsungnya hak asasi manusia ini harus dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Orang lain berhak untuk sehat. Orang lain berhak untuk tidak tertular COVID-19. Kalau hanya ada 1-2 orang yang kemudian menolak COVID-19 dan ia terkena COVID-19, itu menularkan kepada yang lain, maka ia sama saja dengan mempertahankan hak asasinya tetapi tidak menghormati hak asasi orang lain. Saya kira mungkin itu sedikit pandangan mengenai vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah dan penyakit, terhindar dari COVID-19. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.